kedua Singosari setelah Ken Arok. Pada waktu itu raja-raja Singosari ada 5. Pertama Ken Arok, 2 Anusapati, 3 Tojaya, 4 Wisnuwardana, dan 5 Kertanegara. Dan masing-masing raja tersebut yang nggak ada sebuah bangunan candi untuk penghormatan beliau, yaitu raja pertama dan raja yang ketiga. Entah dulu belum didirikan sebuah bangunan candi untuk penghormatan beliau, apakah memang sudah didirikan tapi masih belum ditemukan sampai sekarang. Yang ada yaitu raja kedua Anusapati yang terletak di Candi Kidal, langsung keempat ya Ronggowuni gelar Raja Srijaya Wisnuwardana yang ada di Candi Jago, dan 5 Kertanegara yang ada di Candi Singosari. Di dalam buku Negara Kertagama bahwa Anusapati menjadi raja mulai tahun 1227 Masehi sampai 1248 beliau meninggal. Dan didirikan Candi Kidal ini pada tahun 1248, diperkirakan selesai pada tahun 1260 bersamaan dengan upacara Sraga, itu tahun Masehi ya. Dan mengenai candi, struktur atau bangunan candi terdiri dari 3 bagian. Pertama kaki candi, kedua tubuh candi, dan ketiga atap candi. Masing-masing bagian ya, ini bagian kaki candi menuju sampai anak tangga menuju pintu ke pusat atau ruang candi nama kaki candi. Kaki candi di sini ada ini namanya ya maaf ya, ini namanya makari kalau orang Hindu, tapi kalau di sini kepala naga atau ular bermahkota. Ya ini ada 2. Ini yang makara dan ini yang makari. Karena apa? Di sini berbeda. Ini yang pria, dan yang sebelah kiri saya ini yang sebelah selatan itu yang wanita. Kan di sini ada tanda anting-antingnya. Ya. Dan di sini masih di bagian kaki candi, setiap sudut itu ada singa penyangga atau singa murti. Arti kekuatan candi ada 6 singa bagian sudut ya. Di kanan kiri mungkin kita nanti keliling bisa saya tunjukkan. Oh ini yang namanya ini gitu ya. Di kanan kiri singa penyangga itu ada ornamen, yaitu ada medalion dan purna kumbang ya. Dan di sini istimewanya di Candi Kidal dengan adanya fragmen relief Garudia. Ada 3, yaitu yang pertama Garudia yang menghadap ke selatan, itu Garudia membawa para naga ya, para naga. Di situ menceritakan bahwa Garudia itu anaknya Dewi Winata dan para naga anaknya Dewi Kadru. Di antara 2 dewi ini yaitu istri Resika siapa ya, mempunyai tebak menebak harus mempunyai tebak menebak, yaitu kuda usia sekawa yang berwarna putih semua. Tapi di situ ada ceritanya, nanti kita keliling ya. Dan relief yang kedua itu Garudia membawa Guci Kamandali, itu tempat air tirta amerta atau air keabadian. Dan yang ketiga Garudia membawa seorang wanita yaitu Dewi Winata ya. Terus itu bagian kaki candi. Kalau bagian tubuh candi, ruang pusat atau bilik candi itu sebenarnya tempat patung Anusapati yang berwujud siwa yang sekarang ada di Museum Belanda. Lengkapnya Museum Tropical Royal Institute Amsterdam Belanda. Karena apa? Patung tersebut lepas dari situs ya, bisa diangkat. Jadi dulu masih dikuasai oleh berbagai legenda Belanda, dibawa ke sana, sampai sekarang masih belum bisa dikembalikan ke negara kita ya. Mudah-mudahan soalnya sudah ada yang bisa dikembalikan ke Museum Nasional Jakarta. Itu yang bagian bilik candi. Di kanan kiri pintu masuk ke bilik candi ada ruangan yang kecil-kecil namanya relung. Dan masing-masing relung tersebut tempat patung Nandiswara dan Mahakala, itu yang menghadap ke barat. Tapi relung yang menghadap ke utara tempat patung Durga Mahesa Suramardini. Relung yang menghadap ke timur tempat patung Siwa Ganesha, dan relung yang menghadap ke selatan tempat patung Siwa Mahaguru atau Resi Agastya. Nah, di atas pintu masuk ke bilik candi yang wajahnya kayak kalau orang Jawa jeneng Buto, itu namanya kepala kala. Kenapa kok dinamakan kala? Pada waktu itu masih belum ada jam, jadi kala itu ya bisa dijadikan tanda atau waktu di situ ya. Terus di atas relung masing-masing itu ada pohon parijata. Kalau di Jawa Timur, kalau di Jawa Tengah itu Kalpataru. Dan ini Candi Kidal ini masih peninggalan agama Hindu murni. Kalau jadi Hindu lain dengan Jago sama Singosari sudah ada perpaduan Hindu Buddha ya. Terus mengenai ukuran candi di sini, panjang 10,8 meter, lebar 8,36